Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa mengupload lagi video masih tentang matematika di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Ya, sesuai dengan bab yang akan kita bahas, yaitu dari buku paket, yaitu mengenai bab 6 ini ya, yaitu teorema Pythagoras. Oke, langsung aja kita mulai teorema Pythagorasnya hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian dan juga mengikuti protokol kesehatan. Oke, kita langsung masuk ke slide yang pertama. Oke, sekarang tugas kalian pertama harus membuka buku paket matematika yang BSE ataupun buku paket yang dipinjamkan dari sekolah, yaitu di halaman 4. Nah, di situ ada seorang tokoh yang bernama Pythagoras. Nah, Pythagoras ini adalah seorang ilmuwan yang lahir sekitar tahun 582 sebelum Masehi sampai 496 Masehi. Nah, itu adalah tahun-tahun di mana kemungkinan beliau lahir. Nah, beliau itu lahir di Pulau Samos, di daerah Ionia, yaitu di daerah Yunani Selatan. Nah, di sini Pythagoras itu seorang ilmuwan baik di bidang matematika maupun fisika. Nah, di sini sebenarnya Pythagoras itu katanya sudah dilakukan atau ditemukan 1000 tahun sebelum masa Pythagoras. Nah, tetapi karena berkat temuan-temuan dan pernyataan dari Pythagoras, maka teorema ini disebut sebagai teorema Pythagoras. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut mengenai teorema Pythagoras ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Nah, teorema Pythagoras ini kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, bersesuaian dengan penyelesaian masalah, kita bisa lihat di sini ada penerapan teorema Pythagoras. Nah, masalah di sini berarti berkaitan dengan kehidupan kita di sehari-hari. Nah, yang pertama di atas ini ada Flying Fox, wahana bermain. Nah, Flying Fox ini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Lalu juga di sini ada menara mercusuar yang dimana di depannya itu ada 2 buah kapal. Nah, kita bisa mencari jarak antar kapal ini menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sekarang apakah kalian bisa menyebutkan penerapan Pythagoras lainnya? Kalau bisa, silakan komen di bawah ya. Oke, kita lanjut. Nah, bunyi teorema Pythagoras sesuai apa yang ada di buku kalian, itu adalah pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang itu biasanya miring ya, yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Itu. Jadi hanya ada pada segitiga siku-siku. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah sesuai dengan bunyi teorema Pythagoras di mana katanya kuadrat sisi miringnya itu akan akan sama atau sesuai dengan hasil jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, sisi-sisi penyikunya itu adalah yang bagian sisi tegak dan sisi datar. Jika kita misalkan sisi miringnya itu adalah C, tadi kan kuadrat sisi miring di sini ya. Berarti C kuadrat akan sama dengan kuadrat dari sisi tegak dijumlah dengan sisi datar. Maka terbentuk rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, supaya mempermudah kalian nanti saat mengerjakan soal, kuadrat yang di sini bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadilah dia akar
kuadrat kalau dipindahkan menjadi akar. Nah, ketika C-nya atau sisi miringnya itu diketahui, maka misalkan salah satu sisi datar atau sisi tegaknya akan dicari, di sini berganti tanda menjadi dikurang. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tripod Pitagoras yang biasa kita temui pada soal-soal yang ada di buku paket ataupun soal-soal yang bisa kalian searching di internet. Nah, ada 345 sampai di sini saya tulis itu 20, 99, dan 101. Maksudnya apa? Nanti kita setelah ini akan kita bahas. Nah, ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan wahana flying fox tadi. Nah, yang pertama di sini soalnya adalah seorang arsitek akan membuat flying fox seperti pada gambar. Berarti di sini ada sebuah tebing gitu ya. Tebingnya itu 30 meter dan jarak antara tebing dengan daratannya itu adalah 40 meter. Maka panjang tali minimalnya yang diperlukan itu berapa gitu ya. Oke, kita akan jawab. Nah, jadi di situ kita akan menggunakan teorema Pitagoras yang tadi ya. Oke, misal di sini adalah C-nya. Di sini misalkan A-nya, di sini B. Jadi kalian bisa menaruh di mana saja bagian A dan B, sementara yang C-nya itu adalah yang harus sisi miring, seperti itu ya. Maka di sini C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kalian kalau sudah mengerti bisa sambil mengerjakan ya di buku tulis kalian. Oke. Nah, di sini nilai dari A dan B itu adalah 30 dan 40. A-nya adalah 40, B-nya adalah 30. Maka di sini ini 40 kuadrat ditambah dengan 30 kuadrat. Oke. Nah, ini saya menulis lebih panjang ya dibanding akarnya, maka akarnya itu harus dipanjangin sedikit. Nah, seperti itu. Oke, 40 kuadrat itu adalah jadi sama aja 4 dikali 10 kan ya kalau 40 ya. 4 kuadratnya itu adalah 16. Oke, kita tulis. Sementara tadi kan 10 kuadrat itu adalah 100. Berarti ini tinggal tambahin nolnya gitu ya. Kalau yang bingung. Nah, kalau ini 3 kali 10 kuadrat, berarti 3-nya itu adalah 3 pangkat 2-nya adalah 9, dan 10 kuadratnya adalah 100, maka 900 gitu. Oke, ini kita panjangin lagi. Kenapa? Karena ini masih bagian dari penyelesaian yang terdapat dalam akar. Nah, di sini 1600 ditambah 900 itu adalah 2500. Oke, akar dari 2500 itu adalah 50. Nah, jadi kurang lebih si arsitek tersebut akan membutuhkan 50 meter. Itu paling minimal. Kenapa? Minimalnya itu dari ujung sini sampai ujung sini aja. Atau itu panjang lintasannya. Panjang lintasan dari flying fox. Oke? Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini adalah soal selanjutnya. Ada 2 buah kapal yang akan mendekat ke arah datangnya cahaya dari mercusuar, seperti pada gambar. Maka jarak antara kapal dengan mercusuar itu berapa gitu ya. Nah, di sini bisa kita gambarkan dulu jarak antar masing-masing kapal dengan mercusuarnya. Oke, misalkan ini kapal yang pertama. Kalau begini ya. Di sini kan A. Di sini adalah D. Oh, no. Di sininya itu D. Jadi ya. Oke, gitu D. Di sini adalah C-nya.
Nah, di sini kan panjangnya 80 meter gitu ya. 80, sementara di sini adalah 100. Nah, maka untuk mencari panjang AD-nya itu adalah agak sebelah sini mungkin ya. Kita geser. AD itu akan sama dengan, nah, kalau sudah ada tulisan seperti ini, kalian bisa menggunakan huruf-huruf yang terdapat pada soal. Jadi di situ yang sisi miringnya itu adalah AC kan ya. Karena AC-nya diketahui atau sisi miringnya diketahui, maka nanti rumusnya akan kita kurang. Jadi AC kuadrat dikurang dengan CD kuadrat. Gitu. Nah, di sini AC-nya itu adalah 100. Ini 100 dikurang dengan 80. Nah, masing-masing harus kita kuadratkan. Jadi di sini ada kuadrat itu pangkat 2 gitu ya. Di sini juga kuadrat. Oke, seperti itu. Nah, kalau angka-angka seperti ini kan terlalu besar ya. Kalian bisa menggunakan trik sebagai berikut. Jadi 100 yang kamu tulis lagi. Lalu 80-nya juga sama. Dan nanti kan kita akan mencari nilai AD ya. Itu kita anggap sebagai X. Ini masing-masing akan kita bagi dengan FWB-nya. Atau di sini bisa sama-sama dibagi dengan angka berapa gitu ya. Oke, di sini bisa sama-sama kita bagi dengan angka 20. Nah, 100 kan kita bagi 20 itu adalah 5. 80 bagi 20 adalah 4. Nah, sekarang kita lihat ke triple Pythagoras yang tadi. Ada 5, ada 4. Nah, kita cari angka yang memuat angka 5 dan 4. Kita geser sedikit sini. Nah, yang ada 5 dan 4 itu temannya adalah 3. Nah, nanti misalkan di sini bukan 5 dan 4. Misalkan 13 dengan 12 berarti temannya adalah 5. Atau misal angka lain ada 16 dan 34. Berarti temannya adalah 30. Seperti itu ya. Nah, karena tadi di sini 5 dan 4, maka temannya adalah 3. Kita geser lagi. Nah, maka di sini temannya adalah 3. Maka X-nya itu bisa kita kali. Dari 3 dikali 20 berarti X-nya adalah 60. Seperti itu. Nah, maka panjang lintasan dari A sampai D ini adalah 60 nih. Oke. Nah, sekarang gambar yang kedua. Kita sini aja ya. Kita agak kecil aja. Di sini ada D masih karena jarak antara kapal yang kedua atau yang belakangnya dengan mercusuarnya. Di sini ya B, berarti di sini adalah C. Di sini tingginya masih sama ya, 80. Lalu yang di sini adalah panjang lintasannya, lintasan cahayanya itu adalah 170. Oke, kita gunakan rumus yang tadi. Tapi ini berbeda ininya ya, hurufnya. Jadi BD. Ini BD ya maksudnya. Oke, nah. Itu akan sama dengan, karena kita mengetahui sisi miringnya, maka di sini BC kuadrat dikurang dengan CD kuadrat ya. CD kuadrat. Nah, di sini BC-nya itu adalah 170. 170 kuadrat dikurang 80 kuadrat. Nah, ini kita bisa juga menggunakan triple Pythagoras yang seperti tadi.
Jadi tinggal kita tulis lagi 170, lalu 80, lalu X. Nah, di sini bisa kita bagi dengan FPB-nya, yaitu adalah 10. Sini 10 ya. Nah, jadi di sini adalah nilainya 17. Di sini ada 8. Nah, X itu berapa? Kita lihat lagi ke triple Pythagoras yang tadi. Nah, di sini ya, cukup sampai sini. 17, 8. Oke, di sini ya adanya 8, 15, dan 17. Berarti di sini yang belum kita tulis itu adalah 15. Oke. Mungkin kita geser lagi ya di sini. Nah, oke. Nah, berarti X-nya karena tadi dapat 15, berarti X-nya itu adalah 15 dikali dengan 10. Kalau tadi kan di sini 3 dikali 20 gitu ya. Maka X-nya adalah 150. Jadi jarak kapal kedua dengan mercusuar itu adalah 150 meter. Sedangkan untuk yang kapal pertama itu jaraknya adalah 60 meter. Jadi 60 meter itu cuma dari sini sampai sini. Lalu yang 150 itu dari sini sampai sini gitu ya. Ini adalah 150. Nah, di sini yang ditanya, maka jarak antara kapal satu dengan kapal lainnya. Maka dari sini sampai sini itu tinggal kita kurang gitu ya. 150 sini ya. Jaraknya. Oke, jaraknya itu tinggal 150 meter dikurang dengan 60. Oke. 150 dikurang dengan 60. Oke. Nah, maka di sini 150 dikurang 60 itu hasilnya adalah 90 meter. Nah, maka kita bisa mencari jarak antar dua kapal ini dengan menggunakan Pythagoras. Dan di luar sana masih banyak ya penerapan-penerapan mercusuar lainnya. Penerapan teorema Pythagoras lainnya yang bisa kalian pelajari mungkin nanti di video selanjutnya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk diklik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk kita diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas kalian jika sudah menonton video ini. Dan tambahkan asal sekolah kalian, oke? See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.